Kedua, Pak Jokowi yang memang, ini orang Indonesia ini memang paling sayang sama orang yang terzolimi. Medan perpolitikan, di dalam ruangan mereka ternyata ketawa-ketawa. Hegemoni PDIP, agar mungkin saja ini saat yang tepat untuk menggantikannya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rakernas PDI Perjuangan baru saja selesai dan menyisakan sebuah video yang menarik, di mana di ruangan ketua umum, harusnya ini di ruangan holding ya, tapi di sini di ruangan ketua umum terlihat Bu Megawati sedang seakan-akan memarahi atau menyidang Pak Jokowi, dan terus kemudian disaksikan oleh petinggi partai yang lainnya dan Mbak Puan yang sedang selfie dan membuat video di situ. Video yang seakan-akan diambil secara candid ini langsung merebak dan menjadi viral di dunia maya. Video ini menjadi penuh arti karena polemik atau paling tidak isu polemik yang muncul saat Pak Jokowi yang mewakili istana dan oligarki ini dianggap berseteru dengan mamanya atau ibunya di partai ini, yaitu Bu Megawati, dan adanya Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai kader partai yang mungkin balelo di sini atau sedikit rebel lah kalau orang Jawa bilang. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video itu tadi? Tapi kalau buat saya, pendapat saya adalah ini bravo, luar biasa. Mengapa begitu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama yang harus kalian ketahui, ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. This is an engineered moment. Sesuatu yang memang disusun, orchestrated. Semuanya disiapkan dan juga terjadi bukan secara tidak sengaja. Ini adalah sesuatu yang disetting dan ini memang sengaja diciptakan untuk memunculkan designated reaction atau designated feeling. Sehingga kalau yang beranggapan ini adalah sesuatu yang tidak disengaja, secara spontan, apalagi emosional, maka sebenarnya kalian semua adalah penonton yang tidak sadar bahwa kalian sedang menonton sebuah film yang ada sutradara dan ada pemainnya. Nanti kita akan ngobrol tentang hal ini. Mengapa seperti itu? Seakan-akan di sini Pak Jokowi ini seorang yang memang direndahkan. Presiden kok dimarahin oleh seorang ketua umum partai, kayak guru BK yang manggil siswa yang nakal. Nah, apapun itu kemudian muncul, tapi pada kenyataannya di sini everybody's win. Semua orang itu menang di sini. Yuk kita lihat mengapa ini adalah momen sekali lempar 3 lalat itu langsung mati. Satu adalah Bu Megawati sebagai ketum partai atau ketua umum partai. Di sini ditunjukkan ke superpowerannya. Mengapa? Beliau duduk di meja dengan sandaran atau backrest yang lebih tinggi, jadi kursinya itu tinggi, kursi direktur seperti itulah ya. Terus ada pengempuknya dan terlihat lebih nyaman dibandingkan kursi yang digunakan oleh Pak Jokowi yang sama seperti kursi yang dipakai oleh Mbak Puan dan kader partai yang lainnya yang ada di ruangan itu. Sejenis kursi makan yang memang ditaruh kayak tamu yang datang ke ruangan seseorang yang lebih penting. Coba kurang apa lagi? Seorang perempuan di depan presiden. Perempuannya sudah nenek-nenek dan sudah lanjut usia, dan Pak Jokowinya di sini itu memang terlihat seperti berserah dengan kakinya yang terbuka, badannya yang lean back atau miring ke belakang, dan pandangannya ini yang seakan-akan memang tidak memiliki satu kendali terhadap situasi yang ada di situ. Kedua, Pak Jokowi yang memang, ini orang Indonesia ini memang paling sayang sama orang yang terzolimi. Jadi Pak Jokowi di sini yang terlihat terzolimi ini malah nggak mendapatkan satu pendapat yang buruk. Memang segelintir orang akan bilang kok presiden merendahkan dirinya dan sebagainya, tapi mayoritas 90 sekian persen pendapat ini menunjukkan bahwa kasihan Pak Jokowi. Dan lebih banyak lagi yang mengatakan bahwa oh, Pak Jokowi ini adalah sosok yang sabar, sosok yang tabah, sosok yang ngalah, nggak emosi. Kalau wong Jawa bilang ini andap asor. Jadi kayak mengalah gitu loh, tahu posisinya sebagai orang yang lebih muda, dan apapun itu dia ini tetap berusaha menunjukkan sopan santunnya. Orang Indonesia tuh demen banget dengan yang hal-hal seperti ini, dan ini semakin menaikkan citra Jokowi di depan bangsa yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, ini adalah menunjukkan bahwa konflik yang ada selama ini ternyata adalah konflik yang bisa diselesaikan, bahwa politik saat ini tuh begitu cair. Nah, berbicara tentang politik yang cair, saya melihat juga bahwa era di mana presiden itu sosok yang sakral, sosok bak raja, sosok yang ditakuti, itu kemudian menjadi hilang. Jokowi yang memang di situ sebagai seorang kader partai dan harus juga manut dengan ketua umumnya, ini semakin menunjukkan bahwa era kepemimpinan di zaman sekarang itu nggak bisa seperti zaman yang dulu. Dulunya pun nggak usah jauh-jauh. Zaman Pak SBY aja udah nggak cocok di era seperti sekarang ini. Anak-anak yang saat ini menjadi besar,
saat lahir di era Pak SBY dulu, itu menganggap bahwa seorang pemimpin harusnya ya kayak Pak Jokowi yang sekarang ini. Dulu zaman Pak SBY, mungkin kita nggak bisa men-tweet atau menyemangati Instagram Johnny Depp saat dia sidang melawan Amber Heard. Tapi sekarang itu bisa dilakukan. Dan untung-untung kalau ternyata ibadahnya di sini mumpuni, mungkin saja akan bisa dijawab oleh Johnny Depp itu sendiri. Nah, seperti itulah kedekatan kita dengan orang-orang yang kita anggap kita tinggikan di era sekarang ini. Maka ini adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa politik zaman dulu itu tidak bisa diadopsi di zaman sekarang. Yang kita lihat ini saling berseteru di medan perpolitikan, di dalam ruangan mereka ternyata ketawa-ketawa. Dan inilah yang memang terjadi di era hyper reality seperti sekarang ini. Saat menonton film, kita percaya banget dengan film itu tadi. Tapi saat kita tahu artisnya ini memainkan film yang lain, maka kita mengagumi bagaimana dia di balik layar. Hal seperti itu adalah lumrah dan bahasa yang dimengerti oleh para milenial yang sekarang usianya antara 20 hingga 30 tahun. Maka saya akan bilang bravo. Ini adalah sebuah hal yang terkuak bahwa PDIP ternyata memainkan skenario tertentu untuk 2024 nanti. Dan saya baru sadar ternyata ini yang selama ini terjadi dan mungkin nanti ini akan terjadi lagi. Seakan-akan kalau disulap ini adalah sebuah langkah yang akan dibuka di akhir pertunjukan yang merupakan momen yang penting banget, padahal di awal ini seakan-akan sesuatu yang nggak penting. Perseteruan antara Ganjar Pranowo dan Bambang Pacul. Kemudian Mbak Puan yang diposisikan seakan-akan melawan Ganjar Pranowo. Dan Jokowi yang ada di tengah-tengah harus terpaksa nurut pada sang mama atau membesarkan anak didiknya ini. Ini adalah cerita yang ingin dimasukkan ke dalam otak kita. Atau paling tidak dimasukkan kepada para koalisi dan partai-partai lain yang merupakan partai lawan atau tandingan dari PDIP ini. Tapi melihat apa yang terjadi kemarin, saya sangsi bahwa itu adalah yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan ini adalah sebuah sandiwara politik yang memang dimainkan dan juga dikemas dengan apik. Dan kalau ini jadi sebuah film, mungkin akan memenangkan banyak penghargaan di dalamnya. Dan skenario besar ini sebenarnya adalah satu hal yang memang disukai oleh banyak orang. Harus selalu ada good cop dan ada bad cop di sini. Harus ada hero dan ada anti-hero-nya. Endingnya nanti orang yang akan memenangkan ini ternyata adalah orang yang memang sudah disiapkan. Dan jika memang itu yang terjadi, maka sebenarnya kita akan melihat sesuatu yang sebenarnya akan tetap bisa dikontrol dan tidak akan chaos nantinya. Tapi terus kemudian orang berpikir, loh berarti ini pura-pura dong. Berarti ini semua ternyata bohong dong. Kan sebenarnya demokrasi itu harusnya memilih dan merupakan pertarungan antara banyak ide dan kemudian kita akan memilih ide yang terbaik. Ya, jika itu mungkin terjadi sekitar 20-30 tahun yang lalu ya. Tapi di zaman sekarang di mana Elon Musk saja itu bisa menciptakan sebuah roket untuk membawa manusia bepergian lebih cepat lagi dengan keluar dari atmosfer dan memasuki atmosfer lagi, menciptakan kendaraan listrik, dan China membuat matahari buatan untuk dapat menerangi lokasi manapun yang mereka inginkan jika mereka ingin bekerja lebih dari 24 jam. Maka Indonesia yang selama ini tersandera dengan pemikiran falsafah, segala sesuatu harus dilakukan sebaik-baiknya. Nanti kalau kita memilih A atau B, kalau salah masuk neraka. Mungkin saja memang perlu sebuah sandiwara politik untuk menenangkan hati mereka. Dan dari sini kita akan tahu, jangan-jangan Megawati, Jokowi, dan Ganjar Pranowo ini masih dalam satu garis dan memang melakukan sesuatu yang memiliki tujuan yang sama. Dan agar hal itu tadi terus nggak kemudian dianggap secara harafiah memberikan rasa penguat, maka setelah terjadinya video itu, muncullah momen di mana Bu Mega ini marah-marah di depan para kadernya, mengatakan bahwa yang mau berkaki dua mendingan out saja, mengatakan bingung kepada pilihan presiden dan sebagainya. Yang mana kalau menurut saya, ya ini adalah sebuah babak yang mungkin sama serunya saat kita menonton Ikatan Cinta, sesuatu yang terjadi dan menguras emosi kita. Tetapi endingnya kita akan tahu dong siapa pemenangnya. Maka ini adalah langkah yang merupakan reverse psychology yang paling brilian yang digunakan untuk mengcounter lawan-lawan politik yang saat ini sedang mengincar hegemoni PDIP, agar mungkin saja ini saat yang tepat untuk menggantikannya. Orang-orang yang berharap menjadi penguasa selanjutnya setelah PDIP ini seakan-akan diberikan sebuah mimpi bahwa di dalam internal PDIP sedang terjadi perseteruan, dan mereka diberikan harapan bahwa mereka ini mungkin saja akan menjadi partai penguasa yang berikutnya. Nah, saat ini terjadi, mereka terus kemudian menjadi bingung karena apa yang terjadi ini tidak bisa diteorikan menurut pengalaman politik yang pernah ada. Dan ini adalah sesuatu yang sangat cerdas dan paling cerdas untuk bisa mengendalikan era perpolitikan di medsos yang semakin liar kian harinya. Maka sudah hampir pasti
nanti PDIP ini pasti akan calonkan Ganjar Pranowo di 2024 nanti. Tidak ada namanya istana yang berlawanan dengan Bu Mega. Tidak ada namanya Mbak Puan yang pasti diajukan sama Bu Mega karena dia adalah anak keturunannya. Saya pikir Mbak Puan memang disimpan, tapi untuk saatnya nanti, Mbak Puan sepertinya harus menjalani peran antagonis agar Ganjar Pranowo ini bisa protagonis. Karena seperti kita ketahui, Ganjar Pranowo memiliki masa lalu yang sangat masih mungkin untuk diserang di sini. Dan strategi ini ternyata berhasil. Orang yang dizolimi adalah orang yang paling disayang di Indonesia ini. Maka dengan hal ini mungkin akan gamblang dan terang benderang 2024 nanti PDIP akan mencalonkan siapa. Nah, yang menarik adalah jika ini adalah sebuah drama, jika ini adalah sebuah ikatan cinta, maka siapakah sutradara yang sebenarnya? Tentu saja ini adalah orang atau pihak yang mengetahui ini semua dan membiarkan ini terjadi, tapi seakan-akan tidak ada di situ dan mengontrol dari jarak jauh. Ataukah jangan-jangan setelah 10 tahun militer tidak berkuasa, mereka ada di balik ini? Menurut kalian siapa yang jadi sutradaranya? Menurut kalian apakah analisa saya ini betul atau hanyalah ramalan yang palsu belaka? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Dan untuk yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini juga. Dan salam saya untuk kalian yang datang dari masa depan. Dari 2024, 25, 30, atau tahun kapanpun juga. Ini adalah bukti bahwa masa depan sudah diprediksi dari masa kini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.